Hari ini kita akan belajar mengenai rata-rata gabungan. Sebelum kita masuk ke pembahasan rata-rata gabungan, like dan subscribe video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan ini biasa dibuat seperti ini ya. X bar gap sama dengan rata-rata 1 dikalikan dengan banyak data yang pertama ditambah rata-rata 2 dikalikan dengan banyak data kedua dibagi banyak data pertama ditambah data keduanya ya. Ini keterangannya, N1 itu banyak data kelompok pertama, N2 banyak data kelompok kedua, X bar 1 itu nilai rata-rata kelompok pertama, X bar 2 itu nilai rata-rata kelompok kedua, X bar gabungan itu sama dengan rata-rata gabungan kelompok pertama dan kedua. Contoh, dari 18 peserta didik yang mengikuti ulangan bahasa Inggris, nilai rata-ratanya 65. Setelah 2 orang peserta didik ikut ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 64. Nilai rata-rata 2 orang peserta didik yang ikut ulangan susulan adalah, oke, kita bahas ya. Penyelesaian. Yang pertama kita peroleh N1-nya. Itu adalah 18. Ini dari 18 peserta didik. Pertama itu 18 peserta didik, makanya N1-nya itu 18. Rata-ratanya ini, nilai rata-ratanya 65, berarti rata-rata pertamanya itu 65. Setelah 2 orang peserta, berarti peserta didik ikut ulangan susulan, berarti 2 ya. Jadi 2. Tambah N2-nya itu 2. X gabungannya menjadi nilai rata-ratanya menjadi 64. Ini X gabungannya 64. Di sini yang ditanya itu rata-rata yang kedua orang ini yang ikut 2 susulan tadi nih. Ini kita selesaikan dengan 2 cara ya. Cara pertama, kita menggunakan rumus ini, X gabungan ini. X gabungan sama ini. Rumusnya tinggal kita substitusikan saja nilai-nilainya. Maka kita peroleh X gabungannya itu adalah 64. Rata-rata pertamanya 65. 65 kali data pertamanya itu banyaknya 18 kali 18 ditambah rata-rata kedua dikali banyak data kedua itu 2 ya. 2 per 18 tambah 2 ya. Oke, ini kita sederhanakan. 64 sama dengan 65 dikali 18 itu 1170 ditambah ini X2 kali 2 itu 2X2 ya, per 18 tambah 2 itu 20. Ini kita kali silang nih, 64 kali 20 itu sama dengan 1170 ditambah 2X. Maka kita peroleh 64 kali 20 itu 1280 itu sama dengan 1170 ditambah 2X2. Maka kita peroleh ini pindah ke sini jadi kurangnya, berarti 1280 dikurang 1170 sama dengan 2X2. Maka hasil pengurangannya ini 1280 dikurang 1170 itu adalah 110, itu sama dengan 2X2. Maka nilai X2 nya itu adalah 110 dibagi 2. Maka kita peroleh 110 bagi 2 itu adalah 55. Kita masuk ke cara kedua. Kita menggunakan rumusnya yang ini ya. X2 itu sama dengan rata-rata keduanya itu sama dengan X gabungan ditambah banyaknya data kelompok pertama, yang pertama N1-nya, ini X gabungan dikurang rata-rata pertama per banyaknya data kedua ya. Maka kita peroleh nih, X2 itu sama dengan 64, X gabungannya 64 ditambah N1-nya tadi 18, ini 64 dikurang 65 per 2 ya, 2 itu karena ini. Maka kita peroleh X2 itu sama dengan 64 ditambah 64 kurang 65 itu minus 1. Minus 1 kali 18 itu
minus 18 dibagi 2 dibagi 2. Oke. Maka ini kita peroleh X2 itu sama dengan 64 minus 18 dibagi 2 itu minus 9. Maka X2 nya itu sama dengan 64 dikurang 9 itu adalah 55. Jadi jawabannya 55. A ya, 55. Oke, kita lanjut. Rata-rata nilai siswa putri 80 dan rata-rata nilai siswa putra 75. Jika rata-rata nilai seluruh siswa 78, sedangkan jumlah seluruh siswa 30 orang, banyaknya siswa putri adalah. Oke, kita selesaikan ya. Yang diketahui itu rata-rata pertama itu 80. Ini rata-rata siswa putrinya kita misalkan X1 itu adalah 80. Dan rata-rata siswa putra itu kita misalkan X2 itu adalah 75. Dan X gabungannya itu 78 dari sini. N1 ditambah N2 nya itu sama dengan 30 ya. Nah, maka ditanya itu banyak siswa putri itu berapa orang. Oke, kita buat N1 tambah N2 itu sama dengan 30 itu menjadi persamaan pertama. Kita menggunakan cara pertama yang dalam mencarinya. Maka X gabungan sama dengan ini rumusnya tadi. Kita substitusikan setiap nilainya ke dalam rumus ya. Maka X gabungannya itu 78 dari sini. X1 nya kita ganti 80, ini ya rata-ratanya ya, kali N1 ditambah rata-rata kedua itu N2 itu X2 itu 75 kali N2 ya per 30. N1 tambah N2 nya kan 30 nih. Ini kita kali silang, 78 kali 30 itu sama dengan 80 kali N1, berarti 80 N1 ditambah 75 N2 ya, 75 N2. Maka 2340 sama dengan 80 N1 ditambah 75 N2. Ini kita sederhanakan, kita sama-sama bagi 5 itu menjadi 468 sama dengan 16 N1 ditambah 15 N2. Ini kita buat menjadi persamaan kedua. Sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Yang ini dengan yang ini kita eliminasi ya. Kita tulis dulu persamaannya nih. Kita akan mencari N1 ya. Karena kita mencari N1, maka yang kita eliminasi itu adalah N2 nya. Di sini N2 1, di sini N2 nya 15. Berarti yang ini kita kali 15, yang ini kita kali 1. Maka hasilnya N1 kali 15 itu 15 N1. N2 kali 15 itu 15 N2. Tanda tambahnya tetap ikut ya. 30 kali 15 itu 450. Ini dikali 1 semua berarti ditulis semua ya. Oke. Ini sama-sama tambah ya. Sama-sama tambah. Kalau tandanya sama maka kita kurangkan. Ini kita kurangkan nih. Oke, kita kurangkan. 15 N1 dikurang 16 N1. Itu hasilnya min N1. Minus 1 ya. Minus 1 N1. 450 dikurang 468. Itu hasilnya minus 18. Maka N1 sama dengan minus 18 dibagi minus 1 itu hasilnya 18. Oke, kita menggunakan cara kedua. Metode kita menggunakan metode perbandingannya. N1 tadi 2. Dari mana kita dapat 2 ini? Ini selisih rata-rata nilai putri dengan rata-rata gabungan. Jadi nilai rata-rata putrinya 80 dengan rata-rata gabungan selisihnya itu 2 ya. Ini 80 kurang 782. N2 itu 3. 3 ini kita dapat dari selisih rata-rata putra dengan rata-rata gabungan. Putranya 75, rata-rata gabungannya 78. Selisihnya itu ada 3. Di sini kita ketahui adalah kalau N1 itu bertambah, maka N2 akan berkurang. Kenapa? Karena N1 tambah N2 itu 30 tetap ya. Jadi jika N1 nya
bertambah, N2 nya berkurang. Berarti ini namanya adalah perbandingan berbalik nilai ya. Maka kalau perbandingan berbalik nilai, maka kita peroleh ini kalikan aja. N1 kali 2 berarti 2N1 sama dengan N2 kali 3 3N2. Dari sini kita peroleh N2 itu sama dengan 2 per 3 N1 ya. Ini pindah ke sini jadi bagi. Jadi 2 per 3 N1 N2. Ini kita substitusikan ke persamaannya ini. Ke persamaan 1 ya. Kita substitusikan. Di sini kan N1 tambah N2 sama dengan 30. N2 itu sama dengan 2 per 3 N1. Jadi kita ganti ya. Jadi N1 tambah 2 per 3 N1 sama dengan 30. Maka kita peroleh. Ini kan 1 ditambah 2 per 3 itu 5 per 3. N1 ini N1 ya. Berarti 5 per 3 N1 sama dengan 30. Maka kita peroleh N1 itu sama dengan 30 dikali 3 dibagi 5. Maka hasilnya sama dengan 90 dibagi 5. Jadi N1 itu sama dengan hasil dari 90 dibagi 5 adalah 18. Jadi banyaknya siswa putri adalah 18. Berarti jawabannya D nih. Oke, ini ada soal latihan. Kalian kerjakan, nanti taruh jawabannya di kolom komentar biar kita periksa secara bersama. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.